Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin Tover pernah mengatakan, mutahawrof di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca ataupun menulis, melainkan mereka yang tidak belajar akan hal baru yang penting untuk dikuasai pada masa itu. Apa yang dikatakan Alvin Tover tersebut sangat relevan dengan topik apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam rangka untuk menyampaikan hasil penelitian kami yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu. Dengan demikian, kita semua dapat memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi seputar kita saat ini. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri selaku perwakilan dari kelompok 4, Hanif Arik Wibowo. Selanjutnya ada Amanda Caesah, ada Eva Indri Lestari, ada Naufal Ramadan, ada Rijaul Mulhim, dan ada Willy Eka Surya. Kami di sini dengan bangga akan menyampaikan jurnal penelitian kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh bagi Siswa SMA di Masa Pandemi. Nah, apa aja yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini? Kami akan membahas seputar latar belakang kami memilih topik tersebut. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang menguatkan topik kami dan metodologi yang kami gunakan dalam pengambilan data, serta pembahasan dan kesimpulan. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, kita saat ini berada pada kondisi pandemi COVID-19. Dan dari efek pandemi ini, segala aktivitas terpaksa dialihkan secara daring, dan hal ini berdampak pada sektor pendidikan, tak terkecuali pada jenjang SMA. Seluruh kegiatan dialihkan menjadi online. Nah, dengan adanya kebijakan baru ini, timbul kekhawatiran mengenai prestasi siswa dalam kesiapan dengan lingkungan baru tersebut. Kebijakan ini bukan hanya diterapkan pada kota-kota besar, tetapi daerah-daerah kecil yang notabene jauh dari kemajuan teknologi. Itu juga menerapkan hal serupa mengingat COVID-19 itu mampu menyerang siapa saja, tidak memandang kasta dan derajat seseorang. Sehingga banyak siswa di luar sana yang belum bisa menikmati fasilitas seperti yang kita miliki. Maka dari itu perlu diketahui apakah pembelajaran seperti sekarang ini efektif terhadap perkembangan siswa. Atau bahkan hal tersebut justru menjadi bumerang bagi perkembangan setiap individu. Bukan hanya dari sisi akademis saja, melainkan dari kondisi sosial dari siswa. Karena siswa tersebut sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya di sekolah dan hanya mengurung diri di rumah saja. Oleh sebab itu, kami melalui kajian ini ingin meneliti sejauh mana efektivitas sistem pembelajaran baru yang telah diberlakukan selama masa pandemi, sehingga penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif dan perbandingan prestasi siswa tidak jauh berbeda dengan sistem pembelajaran sebelumnya. Kurang lebih begitu untuk latar belakang kami memilih topik efektivitas pembelajaran di masa pandemi ini. Selanjutnya, apa yang menguatkan kajian ini? Nah, itu akan dibahas pada bagian tinjauan pustaka. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tinjauan pustaka. Dengan munculnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini menjadi belajar di rumah atau melalui platform online atau daring. Tentu hal tersebut menarik perhatian sejumlah kalangan, tak terkecuali seperti penelitian yang dilakukan oleh Bu Sri Harnani dalam jurnal efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Beliau meneliti sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh murid secara luas. Apakah hal tersebut berdampak positif atau negatif bagi pelajar? Karena tentu kita ketahui bersama bahwa sejak COVID menyerang, pembelajaran yang semula dipantau secara langsung oleh guru terpaksa dilakukan secara di rumah atau tanpa pantuan dari guru lagi. Tentu hal tersebut perlu diteliti atau dipantau apakah hal tersebut memiliki dampak positif atau dampak negatif bagi para murid atau siswa. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan metodologi oleh teman saya.
Baik, bagian berikutnya merupakan metodologi. Dalam memperoleh data terkait pembuatan jurnal ilmiah kelompok kami menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu menggunakan metode kualitatif dan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan jajak pendapat dengan membuat kuesioner dalam situs Google Form. Kami memilih situs Google Form karena melalui situs tersebut, para responden dapat mengisi kuesioner secara bebas, di mana dapat diakses kapan dan di mana saja. Selain itu, untuk subjek penelitian atau responden yang kami pilih merupakan siswa sekolah menengah atas atau SMA. Pengumpulan data ini kita lakukan selama 7 hari dengan menyebarkan tautan Google Form kepada siswa di 6 SMA yang berbeda. Pengambilan data dilakukan dengan mengacu pada beberapa aspek pertanyaan, misalnya pendapat responden dengan dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh, tingkat pemahaman dan kesiapan responden dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh, kemudian perbandingan prestasi responden, selanjutnya penyebab ketidaknyamanan responden saat pembelajaran jarak jauh, dan sistem pembelajaran jarak jauh yang diharapkan oleh responden. Kemudian untuk pengambilan data dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, membuat kuesioner mengenai jajak pendapat melalui situs Google Form, kemudian menyebarkan tautan Google Form, selanjutnya mengolah data dan mengklasifikasikannya agar memudahkan dalam proses analisis, kemudian menganalisis dengan sumber literatur yang tersedia, dan merangkai teoritis yang dapat menjelaskan data. Dan terakhir adalah membuat kesimpulan dan solusi. Saya Rijalul Muhim Al-Mauhub, NRP 5008201046 akan menjelaskan hasil penelitian. Dari jajak pendapat yang didapatkan, terdapat 97 responden, mayoritas kelas 12 dan berasal dari jurusan IPA. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, banyak responden yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu belum efektif untuk tingkat pemahaman dan kesiapan para responden menghadapi PJJ ini berada di tengah-tengah di angka 3. Jadi tidak bisa dibilang baik dan tidak bisa dibilang buruk. Hasil penelitian selanjutnya adalah banyak yang menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh seperti ini. Banyak ketidaknyamanan yang dialami oleh para siswa, seperti kondisi lingkungan, sinyal yang kurang mendukung, atau sulitnya komunikasi dengan guru atau teman. Kami menanyakan pendapat terkait dilakukannya PJJ ini. Berikut ini adalah beberapa tanggapan. Salah satu tanggapannya adalah pembelajaran jarak jauh hanya membuat kesehatan mental pelajar Indonesia terganggu. Dikarenakan selain harus berdiam diri di rumah, kita dituntut untuk mengerjakan tugas yang kuantitasnya sangat banyak dengan deadline yang mepet. Berdasarkan pada gambar 5, dapat dilihat bahwa dalam pembelajaran jarak jauh ini, prestasi para siswa cenderung tetap dengan persentase 47,4%. Namun tidak sedikit para siswa yang mengalami penurunan, yaitu 37,1%, sedangkan siswa yang mengalami peningkatan ada 15,5%. Ada beberapa penyebab ketidaknyamanan saat dilakukannya PJJ. Terdapat pilihan sinyal yang kurang mendukung menjadi kendala utama responden sekaligus menjadi pilihan terbanyak responden. Mayoritas responden berpendapat bahwa pembelajaran jarak jauh yang mereka inginkan adalah pembelajaran jarak jauh yang mengedepankan pemahaman konsep dan cara belajar yang benar. Perlu adanya jadwal yang jelas terhadap siswa dan perlu tambahan video materi agar siswa yang memiliki tipe pembelajaran dengan visual dapat memahaminya dengan lebih dalam. Selain itu, Bapak dan Ibu guru pengajar bisa lebih interaktif dan peka terhadap keinginan siswa sehingga materi yang diberikan atau diajarkan dapat dipahami bahkan dikuasai oleh para siswa. Dari kuesioner yang telah kami lakukan mengenai pembelajaran jarak jauh, hasilnya ialah PJJ ini tidak efektif seperti pembelajaran tatap muka. Salah satunya itu karena materi yang disampaikan oleh guru dirasa kurang serta membuat siswa harus belajar secara mandiri. Selain itu juga di rumah siswa tidak hanya bertemu guru saja melainkan keluarga sehingga baik siswa harus memiliki kewajiban lainnya yaitu salah satunya membantu orang tua. Hal tersebut membuat PJJ dinilai kurang efektif serta pelaksanaannya terbilang jauh dari kata siap. Bukan hanya itu juga, ketersediaan kuota internet serta sinyal yang kurang stabil menjadi kendala dalam kesiapan menghadapi PJJ. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil survei secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem pelajaran baru yang telah dilakukan selama masa pandemi kurang efektif. Mayoritas responden memiliki prestasi yang cenderung tetap, tetapi tidak sedikit juga yang kurang paham mengenai materi. Oleh karena itu, dari masa yang mengenai ketidakefektifannya pembelajaran jarak jauh diperlukan persiapan berupa materi maupun pelajaran dari pihak siswa, guru maupun orang tua. Terima kasih.